Bandung Raya, kota kreatif dan tujuan wisata yang dulu dikenal dengan udara sejuk dan pesona alamnya, kini menghadapi tantangan besar. Kemacetan parah yang semakin hari semakin mencekik. Kota yang dulunya menjadi destinasi favorit wisatawan dan tempat berkembangnya ide-ide inovatif, kini harus berjuang melawan kepadatan lalu lintas yang tak kunjung reda. Setiap sudut kota, dari pusat hingga pinggiran, dipenuhi deretan kendaraan yang bergerak lambat, seolah waktu berjalan lebih pelan di tengah deru mesin dan klakson yang bersautan. Jalanan utama berubah menjadi lautan kendaraan, menggerus waktu, energi, dan produktivitas warganya. Setiap pagi dan sore, ribuan orang terjebak dalam antrean panjang, hanya untuk menempuh jarak yang seharusnya bisa dilalui dalam hitungan menit. Kemacetan ini bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tapi juga mengurangi kualitas hidup masyarakat Bandung. Ironisnya, hanya sekitar 12% penduduk yang menggunakan angkutan umum, sisanya lebih memilih kendaraan pribadi karena transportasi publik yang ada dinilai belum memadai, baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun keterjangkauan. Banyak warga merasa angkot dan bus kota belum bisa diandalkan, sehingga motor dan mobil pribadi menjadi pilihan utama, memperparah kemacetan yang sudah kronis. Setiap pagi dan sore, jalan-jalan utama seperti Pasteur dan Dago berubah menjadi parkiran raksasa. Ribuan kendaraan menumpuk, membuat perjalanan yang seharusnya singkat menjadi sangat melelahkan. Akibatnya, roda ekonomi pun ikut terhambat, karena waktu produktif terbuang di jalan. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi sudah menjadi krisis mobilitas yang mendesak solusi nyata. Warga semakin frustrasi, polusi udara meningkat dan stres pun menjadi bagian dari rutinitas harian. Jika dibiarkan, kemacetan ini bisa mengancam masa depan Bandung sebagai kota layak huni. Bandung sangat membutuhkan sistem transportasi publik yang modern, nyaman, dan terintegrasi. Hanya dengan transportasi publik yang efisien, warga rela meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke moda yang lebih ramah lingkungan. Kota-kota besar di dunia telah membuktikan solusi transportasi massal adalah kunci mengurai kemacetan. Tanpa terobosan nyata, Bandung terancam terjebak dalam lingkaran kemacetan abadi. Setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah, sementara infrastruktur jalan tak mampu menampung lonjakan mobilitas warganya. LRT Bandung Raya hadir sebagai harapan baru, bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi sebuah visi masa depan mobilitas kota yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan. Jika terwujud, LRT bisa menjadi solusi yang mengubah wajah transportasi Bandung. Namun, pertanyaannya tetap menggantung. Akankah LRT benar-benar menjadi jawaban atas jeritan kemacetan di kota kembang, atau justru hanya menjadi janji kosong berikutnya? Semua bergantung pada komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk berubah demi masa depan Bandung yang lebih baik. Wacana pembangunan LRT Bandung Raya sudah mulai terdengar sejak tahun 2016, ketika Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung. Kala itu, harapan masyarakat begitu tinggi. LRT digadang-gadang sebagai solusi utama untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di kawasan Bandung dan sekitarnya. Pemerintah kota bahkan sempat memamerkan blueprint dan desain ambisius, lengkap dengan janji-janji bahwa Bandung akan segera memiliki moda transportasi modern yang terintegrasi. Proyek LRT ini diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas warga, menghubungkan Bandung, Cimahi, hingga Sumedang. Dengan jaringan rel yang membentang di tengah kota dan pinggiran, LRT diimpikan mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mempercepat perjalanan harian masyarakat. Tak hanya itu, kehadiran LRT juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bandung Raya. Namun, target operasional pada tahun 2018 gagal tercapai. Asian Games yang sempat menjadi momentum percepatan pembangunan pun berlalu tanpa kehadiran LRT. Kota Bandung tetap harus menghadapi kemacetan harian, dan masyarakat pun mulai meragukan janji-janji yang pernah dilontarkan. Hampir 1 dekade berlalu sejak wacana pertama kali muncul, namun LRT Bandung Raya masih sebatas rencana di atas kertas. Jalanan kota tetap padat merayap, polusi udara meningkat, dan masyarakat semakin lelah menunggu perubahan nyata. Setiap tahun, dokumen perencanaan dan proposal proyek hanya menumpuk tanpa kejelasan realisasi. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, janji pembangunan LRT terus diulang. Spanduk dan pidato pejabat silih berganti, namun realisasi di lapangan tak kunjung terlihat. Masyarakat pun mulai skeptis, bertanya-tanya apakah proyek ini benar-benar akan terwujud.
Penundaan panjang ini menjadi ujian besar bagi keseriusan dan komitmen politik semua pihak yang terlibat. Setiap rapat dan pertemuan antar pejabat selalu menghasilkan janji baru, namun realisasi tetap jauh dari harapan. Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut pendanaan yang besar dan koordinasi lintas lembaga yang rumit. Setiap tahap membutuhkan persetujuan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat. Setiap kali terjadi pergantian pemimpin, harapan baru pun muncul di tengah masyarakat. Namun, di sisi lain, perubahan prioritas dan kebijakan juga menjadi risiko yang membuat proyek LRT semakin sulit diwujudkan. LRT Bandung Raya kini menjadi cermin betapa sulitnya mewujudkan mimpi besar di tengah birokrasi yang berbelit dan keterbatasan anggaran. Proyek ini bukan sekadar soal membangun rel dan stasiun, tapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat pada janji-janji perubahan yang sudah terlalu lama tertunda. Rencana teknis LRT sudah matang, dengan 2 koridor utama jadi prioritas. Jalur utara selatan dari Babakan Siliwangi ke Lewi Panjang akan melintasi pusat-pusat sibuk Bandung. Koridor barat timur menghubungkan Lewi Panjang dengan Tegaluar, stasiun kereta cepat Wush. Integrasi ini akan memudahkan perjalanan dari Jakarta ke pusat Bandung. Namun, biaya pembangunan satu koridor saja mencapai 10 triliun rupiah, investasi yang sangat besar. Anggaran daerah jelas tak sanggup menanggung sendiri. Inilah dilema utama, kebutuhan mendesak versus keterbatasan dana. Masalah utama LRT Bandung Raya adalah pendanaan yang tak kunjung pasti. Dukungan APBN sempat dibatalkan, membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif. Skema KPBU kerjasama pemerintah dan swasta diusulkan, tapi menarik investor untuk proyek transportasi publik bukan perkara mudah. Tanpa jaminan dana, proses lelang dan pembangunan fisik tak bisa dimulai. Proyek pun terjebak dalam siklus perencanaan tanpa eksekusi. Setiap harapan baru soal pendanaan selalu dihadang negosiasi rumit. Anggaran tetap jadi batu sandungan terbesar menuju realisasi LRT. Tahun 2024, di bawah B. Mashmudin, Pemprov Jabar kembali menghidupkan proyek LRT dengan strategi pendanaan baru. Fokusnya mencari investor lewat KPBU, bukan hanya mengandalkan APBN. Pemerintah pusat memberi lampu hijau, menawarkan skema hibrida antara APBN dan investasi swasta. PT SMI ditugaskan menjajakan proyek investor, menyiapkan dokumen dan studi kelayakan. Target groundbreaking 2024 dicanangkan, menandai keseriusan baru. Namun, hingga akhir 2025, pembangunan fisik belum juga dimulai, diduga karena dinamika politik. Meski begitu, fondasi dan momentum baru telah terbentuk. Akhir 2025, pertemuan Gubernur Deddy Mulyadi dan Menteri Perhubungan membawa angin segar. Pemerintah pusat menegaskan dukungan penuh untuk LRT Bandung Raya, menjadikannya prioritas nasional. Fokus utama, pengembangan koridor timur barat, menghubungkan pusat kota dengan Tegaluar. LRT tak hanya solusi kemacetan lokal, tapi bagian ekosistem transportasi nasional. Deddy Mulyadi bahkan menggandeng Ignatius Jonan sebagai penasihat khusus. Komitmen baru ini jadi harapan terbesar dalam 1 dekade terakhir. Optimisme tumbuh, tapi tantangan tetap besar, terutama soal pendanaan jangka panjang. Skema KPBU dan APBN menjanjikan, tapi negosiasi dan pembagian risiko sangat kompleks. Konsistensi kepemimpinan dan kebijakan juga krusial. Setiap pergantian pemimpin bisa mengubah prioritas. Pembangunan LRT di kota padat seperti Bandung menuntut koordinasi dan manajemen konstruksi yang rapi. Pembebasan lahan dan dampak sosial harus diantisipasi. Tantangan terbesar, mengubah budaya berkendara masyarakat agar mau beralih ke transportasi publik. Infrastruktur fisik saja tak cukup, layanan harus prima dan tarif terjangkau. Keberhasilan LRT bergantung pada perubahan perilaku dan dukungan publik. Jika LRT terwujud, dampaknya akan terasa di seluruh Bandung Raya. Mobilitas warga meningkat, kemacetan menurun, dan kualitas udara membaik. LRT akan merajut kembali kota yang selama ini terpecah kemacetan. Pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Nilai properti naik, investasi baru masuk, dan Bandung makin kompetitif. Warga bisa menikmati waktu lebih produktif, stres berkurang, dan kualitas hidup meningkat. Kota jadi lebih ramah pejalan kaki dan pesepeda.
LRT adalah janji kehidupan urban yang lebih baik dan berkelanjutan. LRT Bandung Raya adalah drama panjang harapan dan kekecewaan. Selama bertahun-tahun, masyarakat Bandung dan sekitarnya menanti hadirnya transportasi publik yang nyaman, cepat, dan ramah lingkungan. Berkali-kali janji pembangunan LRT digaungkan, namun realisasinya selalu tertunda. Banyak yang mulai ragu apakah proyek ini benar-benar akan terwujud, atau hanya sekadar wacana yang berulang setiap pergantian kepemimpinan. Kini, komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta skema pendanaan baru, memberi momentum segar. Kolaborasi antara berbagai pihak mulai terlihat nyata, dengan penandatanganan dokumen dan pertemuan intensif antara pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ada harapan baru bahwa kali ini proyek LRT Bandung Raya benar-benar akan berjalan sesuai rencana. Keberhasilan proyek ini butuh sinergi semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah harus konsisten dalam kebijakan dan pengawasan PIA. Investor perlu percaya dan berani mengambil risiko, dan masyarakat harus mendukung serta mengawal prosesnya. LRT bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol perubahan dan kemajuan kota Bandung. LRT adalah investasi untuk generasi mendatang dan kota yang lebih layak huni. Bayangkan Bandung yang lebih tertata, udara lebih bersih, dan mobilitas masyarakat yang semakin mudah. Anak-anak bisa tumbuh di lingkungan yang sehat, keluarga bisa menikmati ruang publik yang nyaman, dan ekonomi kota pun bergerak lebih dinamis. Sudah cukup waktu terbuang dalam penantian. Setiap tahun yang berlalu tanpa kemajuan berarti adalah kesempatan yang hilang untuk memperbaiki kualitas hidup warga Bandung dan sekitarnya. Saatnya mengubah wacana jadi aksi nyata. Proses pembangunan harus segera dimulai, dan setiap tahap harus diawasi dengan ketat agar tidak ada lagi penundaan atau hambatan yang berarti. Rencana besar ini harus diwujudkan menjadi rel kereta yang benar-benar membelah kota Bandung, menghubungkan berbagai titik penting, dan menjadi tulang punggung transportasi publik masa depan. Mari kawal bersama agar janji transportasi publik modern benar-benar jadi kenyataan. Dengan dukungan dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat, LRT Bandung Raya bisa menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang.